Halo Bapak Ibu, saudari-saudara, dan anak-anak semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat, selalu bersemangat dan bersukacita dalam segala situasi. Kali ini kita akan mempersiapkan diri untuk menyambut dan menerima pelayanan sakramen perjamuan kudus di bulan April. Oleh karena itu, mari sekarang ini kita menyiapkan diri termasuk menyiapkan anak-anak kita untuk turut serta dalam sakramen perjamuan. Mari kita awali persiapan kita dalam kita menyambut sakramen perjamuan kudus di bulan April dengan kita sama-sama menyanyikan lagu karya terbesar ciptaan dari Sari Simorangkir. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi ya, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Nah, Bapak Ibu, saudara, mari sama-sama kita mempersiapkan diri untuk menerima sakramen perjamuan kudus, dan kita sekarang ini kita berdoa bersama. Saya antarkan. Terima kasih ya Allah, Engkau memberkati kami hingga sekarang ini dengan kesehatan, kecukupan, berkat, kasih, dan rahmat, sukacita, semangat yang Engkau berikan pada kami setiap hari. Dan kami sekarang ini akan mempersiapkan diri untuk menerima sakramen perjamuan kudus di bulan April. Sertailah kami dan juga anak-anak kami dalam menyambut sakramen perjamuan kudus. Dalam kasih-Mu Kristus, Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara dan anak-anak semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Surat Korintus pasal 13. Surat Korintus pasal 13, kita baca ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Surat Korintus pasal 1 Korintus pasal 13 ya. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Saya bacakan untuk kita semua. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain.
Nah, Bapak, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, 1 Korintus pasal 13 ini sudah sangat populer bagi kita, yaitu pengajaran tentang kasih. Nah, tadi dikatakan bahwa kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak sombong, tidak megahkan diri, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, dan masih banyak lagi seterusnya. Kali ini di bulan April ini kita merayakan perjamuan kudus di dalam masa Prapaskah hingga masa Paskah. Nah, di dalam masa Paskah ini kita menghayati bagaimana kasih Allah kita terima di dalam pengorbanan Kristus. Oleh karena itu, di dalam kita mempersiapkan diri untuk menerima sakramen perjamuan kudus, kita belajar, kita berjuang agar kita bisa meneladan Kristus di dalam melakukan pengorbanan untuk orang lain. Jadi ingat-ingat ibu bapak, saudari-saudara dan anak-anak semua, kasih tanpa pengorbanan itu nonsen. Nonsen ini bener ora ya? Pokoknya kasih tanpa pengorbanan itu ora iso. Kasih harus dilakukan dengan pengorbanan. Tanpa pengorbanan tidak ada kasih. Kalau orang tidak mau berkorban demi orang lain, yang ada dia mementingkan diri sendiri, dan apa-apa yang dia kerjakan hanya untuk kepentingannya sendiri. Maka kita meneladan Kristus bahwa kasih hanya bisa dilakukan dengan pengorbanan. Jadi dengan demikian mari kita belajar untuk mengasihi dengan cara berkorban bagi orang lain. Kalau berkorban untuk keluarga itu sudah pasti kita akan berkorban untuk keluarga, karena kita mengasihi keluarga. Tapi yang tidak mudah kalau kita harus berkorban untuk orang lain yang bukan keluarga kita, yang mungkin juga kita tidak terlalu kenal, tidak terlalu dekat, atau bahkan kita harus berkorban bagi orang lain yang telah merugikan kita, telah menyakiti kita, telah bersalah kepada kita. Nah, itulah yang dilakukan Allah. Kita berdosa, kita menyakiti hati Allah, namun Dia berkorban melalui Kristus, firman-Nya yang jadi manusia. Dia memberikan kasih-Nya melalui pengorbanan Kristus untuk keselamatan kita. Maka mari kita meneladan kasih Allah di dalam Kristus. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara, mari bersama-sama kita sekarang ini memeriksa diri kita, dan sepanjang kita mempersiapkan diri untuk menerima sakramen perjamuan kudus, mari kita memeriksa diri kita dengan sungguh-sungguh, dengan kita bertanya pada diri kita masing-masing yang demikian. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh karena anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Dan yang kedua, apakah kita bersedia dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus? Dan yang ketiga, apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Allah? Demikian, mari kita menyiapkan diri kita dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, dan kita juga menyiapkan anak-anak kita. Mari kita meneladan Kristus dan melakukan kasih-Nya dengan cara berkorban demi orang lain. Kasih tanpa pengorbanan itu tidak pernah ada. Demikian Ibu Bapak, saudara, persiapan kita untuk pelayanan sakramen perjamuan kudus. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih ya Allah, Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk mempersiapkan diri menerima sakramen perjamuan kudus. Mampukanlah kami untuk meneladan kasih-Mu di dalam Kristus dengan cara berkorban demi orang lain. Maka biarlah kami menerima sakramen perjamuan kudus nanti dan mendapatkan semangat dari Tuhan untuk berkorban demi orang lain. Biarlah kami juga mampu menyiapkan anak-anak kami agar mereka juga bisa belajar arti dari kasih yang dilakukan melalui pengorbanan dalam kehidupan mereka sehari-hari, sekalipun dalam hal-hal yang sederhana. Kami bersyukur atas kasih-Mu ya Allah, dan kami ingin berjuang meneladan kasih-Mu dengan cara berkorban bagi orang lain. Dalam kasih-Mu Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian Ibu Bapak, saudara dan anak-anak semua, persiapan kita untuk pelayanan sakramen perjamuan kudus. Selamat menyambut sakramen perjamuan kudus, selamat menjalankan dan menghidupi kasih-Nya dengan cara meneladan pengorbanannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Matur nuwun.